Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fisika kelas 12 untuk hari ini adalah radiasi benda hitam. Saya akan mulai dari slide pertama di PowerPoint yang sudah saya kirimkan di Classroom atau sudah saya kirimkan juga di grup fisika yang barusan dibuat ya. Nah, di bab radiasi benda hitam ini, kemampuan dasar yang akan kita miliki ya setelah mempelajari bab ini diantaranya adalah kita akan dapat menganalisa secara kualitatif gitu gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya. Nah, sebenarnya memang teori radiasi benda hitam ini adalah bagian dari teori kuantum yang biasanya membahas tentang hal-hal yang sifatnya mikro. Nah, ini kan bahas tentang cahaya radiasi. Nah, yang sifatnya mikro ya, nggak terlihat. Nah, pembahasan yang tercakup di dalam bab ini itu yang pertama adalah radiasi panas dan yang kedua adalah intensitas radiasi. Ya, pindah ke selanjutnya, radiasi panas. Ya, apa sih radiasi panas itu? Radiasi panas itu adalah radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda sebagai akibat suhunya yang dimiliki gitu ya, suhu yang ada di dalam benda tersebut. Nah, yang biasa disebut itu tadi radiasi panas. Nah, adapun benda hitam, kita kan sedang membahas radiasi benda hitam gitu ya. Nah, radiasi itu tadi ya radiasi atau panas yang dipancarkan oleh sebuah benda karena suhu yang dimiliki. Kemudian benda hitam itu apa? Benda hitam itu adalah suatu ya atau sebuah benda yang permukaannya itu menyerap semua radiasi atau panas yang datang. Ya, atau dengan kata lain tidak ada radiasi atau panas yang dipantulkan keluar dari benda tersebut. Itu disebut sebagai benda hitam. Jadi yang dimaksud dengan benda hitam itu bukanlah benda yang berwarna hitam aja begitu. Tapi yang dimaksud dengan benda hitam dalam teori fisika yang sedang kita bahas kali ini adalah benda yang dia bisa menyerap seluruh panasnya atau radiasi yang datang padanya tanpa ada yang dipantulkan kembali. Jadi kalau kita bayangkan memang benda hitam itu kalau dia itu suhunya dingin, dia akan langsung panas gitu karena menyerap semua radiasi yang datang. Kalau basah langsung kering gitu karena menyerap semua panas yang datang. Nah, kalau dia itu bendanya itu udah sangat kering, saya lanjutkan. Jadi jika benda itu kering kemudian terkena radiasi, maka benda itu akan menjadi sangat kering ya, bahkan terbakar. Karena ternyata benda itu adalah benda hitam yang dia menyerap seluruh panas atau radiasi yang datang. Kemudian kita beralih pada rumus ya. Hasil eksperimen dari seorang ilmuwan yang bernama Joseph Stephen berkaitan dengan intensitas radiasi. Dalam kotak merah ini kita lewati saja ya. Eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan ini disebut sebagai hukum Stefan-Boltzmann. Ya, Joseph Stephan ini mendapatkan secara eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas ya, yang lambangnya adalah I total. Apa? Intensitas radiasi total. I total itu adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Bagaimana tulisan rumusnya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya, yang sebelah kanan di tengah ini ya. Yang dalam kotak kuning putus-putus ya, I total sama dengan E sigma T pangkat 4.
I total itu berarti intensitas radiasi total. E itu adalah emisivitas benda. Nilainya tuh 0 ya sampai 1. Jadi antara 0 yang paling kecil sampai 1 yang paling besar. Kemudian sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nanti saya tunjukkan lagi ya pembahasan berkaitan dengan rumus ini. Jadi kalau kita itu mau mencari intensitas cahaya atau intensitas radiasi ya panas pada radiasi benda hitam, proses radiasi benda hitam, kita langsung aja menggunakan rumus ini. Diingat-ingat, I total sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4. Ini adalah rumus intensitas radiasi yang disebut juga sebagai hukum Stefan Boltzmann ya. Jadi I total itu bisa juga dilambangkan dengan W. W sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, ini rumus lainnya. W atau I intensitas radiasi kalor, satuannya adalah watt ya. Kemudian E itu adalah emisivitas, nggak ada satuannya, nilainya 0 sampai 1, bisa jadi 0, berapa. Kemudian sigma atau konstanta Stefan Boltzmann ya, satuannya W per meter kuadrat K pangkat 4. Kemudian A ini adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Kemudian T ini suhu atau temperatur, satuan bakunya adalah Kelvin. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari intensitas cahaya, intensitas radiasi, kalau nanti ada pertanyaan bagaimana atau hitunglah intensitas radiasi pada suatu benda begitu, maka langsung saja pakai rumus ini, memasukkan masing-masing besaran ke rumus ini. E-nya berapa, sigmanya berapa. Sigmanya udah ada ketetapannya ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian A, kalau ada A-nya, luasnya berapa. Kemudian T ya, suhunya berapa, dimasukkan, dikalikan semua, ketemu hasilnya intensitas radiasi. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal berkenaan dengan ini tadi hukum Stefan Boltzmann ya, menghitung intensitas radiasi kalor. Coba dilihat di sebelah kiri, ada sebuah benda yang digambarkan dengan persegi yang memiliki luas. Luasnya berapa? Luasnya 800 cm kuadrat. Kemudian emisivitasnya 0,7. Kemudian temperatur atau suhunya 227. Ketika mengerjakan soal fisika, disarankan untuk menuliskan apa saja besaran-besaran yang diketahui. Kalau soalnya digambarkan dengan begini, ini kan sebenarnya sudah jelas ya, luasnya berapa, emisivitasnya berapa, temperaturnya berapa, dicatat ya masing-masing berapa. Kemudian jika satuannya itu belum baku, maka dirubah ke satuan yang baku. Tadi kan suhu itu satuannya Kelvin. Nah, ini masih dalam Celcius, maka harus dirubah menjadi Kelvin. Kemudian emisivitas itu kan nggak ada satuannya, ya udah itu langsung dipakai. Kemudian luas itu satuan bakunya kan meter ya, meter kuadrat berarti. Nah, karena dalam soal itu masih dalam bentuk sentimeter kuadrat, maka harus dirubah dulu menjadi meter kuadrat. Nah, terlihat di sebelah kanan ya, A-nya itu 800 cm kuadrat diubah menjadi meter kuadrat jadi 0,08.
Ya. Kemudian suhunya 227 Celcius dijadikan Kelvin dengan cara dijumlah dengan 273. Nah, ketemu 500 Kelvin. E-nya sama 0,7. Sigmanya sudah diketahui, segitu memang ketetapan bakunya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. I total atau W sama dengan emisivitasnya berapa, 0,7. Sigmanya berapa dimasukkan. Kemudian luasnya berapa dimasukkan. Kemudian T-nya berapa dimasukkan. Dikali semua ketemu 198,45 watt. Begini caranya menyelesaikan soal fisika berkaitan dengan rumus intensitas radiasi. Bisa dipahami ya?